Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang CWP CentOS Web Panel. Nah, sekarang kita masuk tahap login ya dari CWP panel kita. Nah, caranya kita masukin IP address-nya, kita masukin domainnya. Nah, di sini di domainnya ini kita tambahkan port 2083 untuk kita login sebagai user. Nah, di sini kita klik advance, lalu kita klik unsave. Nah, dia masuk sebagai login klien. Lalu kita masukkan username dan passwordnya, srv26 dan passwordnya. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman dari CWP panel srv26. Nah, di sini kita akan ditampilkan beberapa fitur menu ya. Yang pertama di sini adalah CWP setting, ada file management, ada domain, database, ada mail, ada DNS, add-on, dan setting. Nah, saat ini kita akan fokus ngebahas tentang mail ya, membuat akun email dari CWP kita. Kita bisa klik di bagian menu account. Di sini ada email account. Nah, dari email account ini masih kosong, belum saya buat akun email. Jadi kita bisa klik di sini. Kita tulis nama depan emailnya apa, karena nanti ujungnya ada @srv26smk182.myid. Misalnya saya nambahkan namanya user dan ini adalah passwordnya. Passwordnya kita copy ya. Kita simpan, lalu kita klik add. Nah, seperti ini. Kita copy juga username-nya. Kita simpan. Nah, untuk cara login kita bisa menggunakan link seperti ini, mail.srv26 smk182.myid. Nah, di sini tampilan dari login email srv26. Nah, kita masukkan username dan passwordnya. Username, passwordnya. Nah, ini udah masuk di halaman mail server ya dari Rootcube. Nah, di sini kita bisa nambah email. Kita ngirim ke siapa, subjeknya apa, keterangannya apa. Kalau kita mau nambah file bisa nambah di sini. Dan di sini ada menu send ya. Contoh saya bikin sebuah email, misalnya ke email saya. Dengan subjeknya saya belajar, dengan isinya saya mencoba kirim email. Kita kirim, kita send. Nah, oke. Lalu kita cek email terkirimnya di bagian send, dan di sini akan muncul ya kepadanya siapa dan isinya apa. Di sini adalah subjeknya. Nah, untuk mengetahui emailnya sudah masuk atau belum, saya cek dari email saya. Nah, di bagian spam mungkin dia masuk ke spam karena masih akun email baru. Nah, di sini udah muncul saya belajar. Nah, di sini saya keterangannya saya mencoba kirim email. Udah masuk. Itu adalah cara buat mengirim email dari mail server srv26. Kemudian kita akan belajar
tentang penggunaan domain. Jadi kita akan belajar subdomain ya. Ini domain. Nah, domain kalau misalnya domain kita lebih dari satu dalam satu hosting itu bisa nambah add new domain, tapi kita tidak melakukan itu, tapi kita nambah subdomain. Jadi subdomain itu adalah nama atau keterangan sebelum domain kita. Contoh domain kita srv26 smk182.myid. Nah, depannya ini kita kasih keterangan lagi, nanti setelah itu baru nama domain kita. Nah, contohnya kita kasih info. Nah, info.srv26 smk182.myid. Lalu kita save, nanti dia bikin folder otomatis. Nah, subdomain udah ada, coba kita jalankan info. Nah, seperti ini. Nah, dia tampilannya seperti ini, seakan-akan mirip yang tidak ada .infonya. Nah, seakan-akan mirip, tapi kita bedakan. Kita buka di file manager, kita lalu buka file manajernya. Dari file manager ini akan muncul info srv26 smk182.myid. Ini folder dari subdomain yang udah kita buat. Kita klik 2 kali, dan indeks ini kita hapus saja. Kita klik checklist di sebelah sini, lalu kita klik delete. Lalu kita bikin file baru lagi, klik file, lalu kita tulis index.html. Klik save, dan isinya kita ganti, klik kanan, lalu edit content. Kita tulis info srv26. Oke, kita simpan. Kemudian kita refresh di bagian info srv26. Nah, dia berubah info srv26. Ataupun kita ganti belajar menggunakan CWP. Kita simpan, kita refresh. Nah, dia nambah seperti ini. Oke, itu sekian tutorial dari saya. Kita sudah membahas tentang subdomain tadi udah. Kita ngebahas file manajernya juga buat kita mengetahui subdomain kita sudah sesuai atau belum. Lalu kita juga udah belajar membuat akun email. Kita juga udah login di Roundcoup webmail ya. Kita udah login, kita juga udah ngirim email. Nanti tutorial berikutnya akan dibahas tentang memasukkan sistem ke dalam CWP panel. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai. Semoga bermanfaat.